Membasmi hama bisa menjadi tugas yang menantang tergantung pada jenis hama dan tingkat investasi. Berikut adalah beberapa cara umum untuk membasmi hama. Identifikasi hama. Pertama, identifikasi jenis hama yang Anda hadapi. Pahami siklus hidup dan kebiasaan makan mereka agar Anda bisa menentukan strategi yang paling efektif. Menggunakan pestisida. Pestisida merupakan cara yang umum digunakan untuk membasmi hama. Pastikan untuk menggunakan pestisida yang aman, sesuai dengan petunjuk penggunaan, dan sesuai dengan jenis hama yang ingin Anda basmi. Pengendalian hayati. Ini adalah metode pengendalian hama yang menggunakan organisme hidup lain, seperti predator alami hama atau parasitoid, untuk mengontrol populasi hama. Pengendalian hayati umumnya lebih ramah lingkungan. Pengendalian fisik. Metode ini melibatkan penggunaan barrier fisik seperti jaring serangga, perangkap, atau pemagaran tanaman untuk melindunginya dari hama. Pengendalian budaya. Ini melibatkan praktik pertanian yang mengurangi risiko serangan hama, seperti rotasi tanaman, pengelolaan sisa tanaman, dan pemantauan rutin. Pengendalian kimia. Penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama. Penting untuk menggunakan bahan kimia dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaannya untuk menghindari kerusakan lingkungan dan kesehatan. Metode organik. Penggunaan bahan-bahan alami seperti minyak neem, sabun potasium, atau larutan air dan cuka untuk mengendalikan hama. Membersihkan lingkungan. Hama seringkali tertarik pada sisa-sisa makanan atau tempat-tempat yang kotor. Dengan membersihkan lingkungan sekitar Anda secara teratur, Anda dapat mengurangi kemungkinan hama berkembang biak atau menetap di area tersebut. Pertanian organik. Jika Anda bertani atau berkebun, memilih metode pertanian organik dapat membantu mengurangi risiko hama. Pertanian organik mengandalkan pada pemupukan organik, rotasi tanaman, dan metode pengendalian hama alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanaman Anda. Pemantauan rutin. Lakukan pemantauan rutin terhadap tanaman atau lingkungan Anda untuk mendeteksi tanda-tanda awal investasi hama. Dengan mengidentifikasi masalah secara dini, Anda dapat mengambil tindakan preventif sebelum investasi menjadi parah. Penggunaan tanaman penghalang. Beberapa tanaman memiliki sifat penghalang alami terhadap hama tertentu. Memasang tanaman-tanaman ini di sekitar area yang ingin Anda lindungi dapat membantu mengurangi risiko serangan hama. Isolasi tanaman yang terserang. Jika hanya beberapa tanaman yang terserang hama, isolasi atau menghapus tanaman tersebut dari lingkungan lain dapat mencegah penyebaran investasi ke tanaman lainnya. Mengatur kepadatan tanaman. Memperhatikan kepadatan tanaman Anda dapat membantu mengurangi risiko penyebaran hama. Tanaman yang terlalu rapat bisa menciptakan lingkungan yang ideal bagi hama untuk berkembang biak. Menggunakan fumigan. Metode ini melibatkan penggunaan gas atau asap untuk membunuh atau mengusir hama. Fumigan dapat digunakan di area tertutup atau ruang penyimpanan untuk membasmi hama yang tersembunyi di sana. Menggunakan feromon. Feromon adalah senyawa kimia yang dilepaskan oleh hewan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam pengendalian hama, feromon sintetis dapat digunakan untuk memancing hama ke perangkap atau membingungkan mereka dalam mencari pasangan atau sumber makanan. Perangkap mekanis. Perangkap mekanis seperti lem atau perangkap-perangkat keras lainnya dapat digunakan untuk menangkap hama secara langsung. Perangkap ini efektif terutama untuk hama yang bergerak secara lambat atau hama yang dapat terlihat dengan mudah. Menggunakan hama pengganggu bioteknologi. Beberapa penelitian mengembangkan hama pengganggu bioteknologi, seperti nyamuk yang dimodifikasi genetik untuk membawa bakteri yang mengganggu sistem pencernaan mereka. Hama pengganggu ini dapat ditempatkan di lingkungan tertentu untuk mengendalikan populasi hama yang sudah ada. Menggunakan metode gabungan, kombinasi 2 atau lebih metode pengendalian hama seringkali lebih efektif daripada menggunakan satu metode secara terpisah. Misalnya, penggunaan pestisida dapat dikombinasikan dengan pengendalian hayati atau penggunaan perangkap untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengendalikan hama. Kesadaran lingkungan. Saat memilih metode pengendalian hama, penting untuk memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Memilih metode yang RAM. Menggunakan predator atau parasitoid alami. Beberapa hama memiliki predator alami atau parasitoid yang dapat membantu mengendalikan populasi hama secara alami. Misalnya, ladybug dapat memakan kutu daun, sedangkan beberapa jenis tawon parasitoid dapat mengendalikan populasi ulat. Rotasi tanaman. Praktik rotasi tanaman melibatkan penanaman tanaman yang berbeda di tempat yang sama setiap musim tanam. Ini dapat membantu mengganggu siklus hidup hama tertentu yang berkaitan dengan tanaman tertentu.
Penggunaan ekstrak tumbuhan. Beberapa ekstrak tumbuhan seperti neem oil atau piretrin dapat digunakan sebagai pestisida alami untuk mengendalikan hama. Ekstrak tumbuhan ini seringkali lebih ramah lingkungan daripada pestisida kimia. Pertanian terpadu adalah pendekatan holistik untuk pengendalian hama yang mengintegrasikan berbagai metode pengendalian hama, termasuk penggunaan agen pengendali hayati, penggunaan pestisida secara selektif, dan praktik budaya tertentu untuk mengurangi risiko hama. Kebersihan dan sanitasi. Menjaga kebersihan dan sanitasi di sekitar area tempat tinggal atau bisnis Anda dapat membantu mencegah masuknya hama dan mengurangi risiko investasi. Bersihkan sisa-sisa makanan, rapikan sampah, dan tutup rapat-rapat tempat penyimpanan makanan untuk mengurangi daya tarik bagi hama. Menggunakan traps feromone, beberapa hama mengeluarkan feromon untuk menarik pasangan atau menandai wilayahnya. Pemasangan perangkap feromone yang meniru feromon ini dapat membantu menangkap hama dengan efektif. Membuang atau menghancurkan tanaman yang terinvestasi. Jika tanaman terinvestasi hama secara parah, seringkali lebih baik untuk membuang atau menghancurkannya untuk mencegah penyebaran investasi ke tanaman lain. Penggunaan barrier fisik. Memasang barrier fisik seperti jaring serangga atau kain pelindung di sekitar tanaman dapat membantu mencegah masuknya hama. Pemantauan rutin dan tindakan cepat. Lakukan pemantauan rutin terhadap tanaman atau lingkungan Anda dan ambil tindakan cepat jika terdeteksi adanya tanda-tanda investasi hama. Semakin cepat Anda bertindak, semakin mudah untuk mengendalikan investasi sebelum bertambah parah. Penggunaan musuh alami. Beberapa hama memiliki musuh alami yang bisa digunakan untuk mengendalikan populasi mereka. Misalnya, penggunaan nematoda parasit untuk mengendalikan populasi serangga tanah seperti kumbang kentang. Penggunaan perangkap warna. Beberapa perangkap menggunakan warna tertentu untuk menarik hama tertentu. Misalnya, perangkap kuning sering digunakan untuk menangkap kutu daun dan serangga terbang lainnya. Pemanasan atau pendinginan. Beberapa hama rentan terhadap suhu ekstrim. Metode ini dapat digunakan untuk mengendalikan populasi hama dalam ruang penyimpanan atau area tertentu dengan memanfaatkan suhu yang tidak sesuai bagi hama. Penanaman tanaman pengganggu. Beberapa tanaman memiliki sifat pengganggu terhadap hama tertentu. Misalnya, tanaman bawang putih atau tanaman marigold dapat mengusir hama tertentu dari area tanaman Anda. Penggunaan penghalang fisik. Menggunakan penghalang fisik seperti kertas aluminium, plastik, atau kain penutup dapat membantu melindungi tanaman dari serangan hama tertentu. Ini sering digunakan untuk melindungi tanaman dari hama yang merayap. Praktik budaya tradisional. Beberapa budaya memiliki praktik tradisional yang efektif dalam mengendalikan hama. Misalnya, penanam di beberapa daerah menggunakan ramuan tradisional atau teknik pemetikan tertentu untuk mengendalikan serangga. Penggunaan feromon pembingung. Penggunaan feromon sintetis untuk membingungkan hama jantan dan mengurangi kemungkinan pasangan berkembang biak. Ini dapat membantu mengendalikan populasi hama secara efektif. Penggunaan jamur atau bakteri patogen. Beberapa jamur atau bakteri patogen spesifik dapat digunakan untuk mengendalikan populasi hama tertentu tanpa merusak lingkungan atau organisme lain. Praktik pengelolaan lanskap. Desain lanskap yang tepat dapat membantu mengurangi risiko serangan hama dengan mempertimbangkan penempatan tanaman, struktur lanskap, dan penggunaan penghalang alami. Penggunaan teknologi canggih. Beberapa inovasi terbaru menggunakan teknologi canggih seperti sensor tanaman, drone, atau aplikasi cerdas untuk memantau dan mengendalikan populasi hama dengan lebih efisien. Pemberian nutrisi yang tepat. Tanaman yang sehat dan kuat memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap serangan hama. Memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap serangan hama. Penggunaan sumber cahaya buatan. Beberapa hama aktif pada malam hari dan tertarik pada sumber cahaya. Menggunakan sumber cahaya buatan yang ditujukan untuk menarik hama ke perangkap bisa menjadi metode yang efektif untuk mengendalikan populasi hama. Menggunakan teknik genetik. Dalam beberapa kasus, teknik genetik telah digunakan untuk menghasilkan varietas tanaman yang tahan terhadap hama tertentu. Ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Penggunaan aromaterapi. Beberapa aroma tertentu diketahui dapat mengusir atau mengganggu orientasi hama tertentu. Menggunakan aromaterapi dengan minyak esensial yang sesuai dapat membantu mengurangi serangan hama. Menggunakan teknologi pengendalian hama otomatis. Penggunaan teknologi otomatis seperti sistem irigasi yang terprogram atau perangkap elektronik yang otomatis dapat membantu mengendalikan populasi hama secara efisien dengan sedikit intervensi manusia.
Pendekatan holistik, melihat ekosistem secara keseluruhan dan mengambil tindakan yang memperkuat kesehatan tanaman, meningkatkan keragaman hayati, dan mengurangi stres lingkungan secara keseluruhan dapat membantu mengurangi risiko serangan hama. Penggunaan pengawasan biologis, penggunaan predator atau parasitoid yang sudah ada dalam ekosistem secara alami untuk mengendalikan populasi hama tertentu tanpa memperkenalkan spesies asing baru dapat menjadi solusi yang berkelanjutan. Penggunaan metode pengendalian fisis, penggunaan metode seperti penggunaan panas, tekanan, atau penggunaan air bertekanan tinggi untuk membunuh hama secara fisik tanpa perlu menggunakan bahan kimia berpotensi berbahaya. Penggunaan metode tradisional yang ditingkatkan, beberapa metode pengendalian hama tradisional dapat ditingkatkan dengan teknologi modern, seperti penggunaan perangkap dengan sensor otomatis atau penggunaan feromon sintetis. Penggunaan sistem perlindungan tanaman terintegrasi, mengintegrasikan berbagai metode pengendalian hama dalam sistem perlindungan tanaman yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat membantu menghasilkan hasil yang optimal dengan dampak lingkungan yang minimal.